Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati. Pada pertemuan ini saya akan mempraktekkan PLS untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Dr. Rindu SKM MKes. Baik, pertama kita lihat adalah data terlebih dahulu. Data ini masih dalam bentuk Excel, yaitu ada 4 variabel dengan indikatornya. X1 adalah kepemimpinan dengan indikator kemampuan mengarahkan, komunikasi efektif, pengambilan keputusan, membina dan mengembangkan tim, integritas dan keteladanan. X2 adalah lingkungan kerja dengan indikator keamanan dan keselamatan kerja, kenyamanan fisik, hubungan antar pegawai, beban kerja, dukungan organisasi, dan manajemen. X3 adalah stres kerja dengan indikator kelelahan fisik dan mental, ketegangan emosional, keluhan fisiologis, dan hubungan sosial. Y1 adalah kinerja dengan indikator efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap lingkungan kerja, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap stres kerja, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja terhadap stres kerja, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan secara langsung terhadap kinerja, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja secara langsung terhadap kinerja. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari stres kerja secara langsung terhadap kinerja? Sejauh mana lingkungan kerja memediasi pengaruh antara kepemimpinan dan kinerja? Kemudian sejauh mana stres memediasi pengaruh antara kepemimpinan dan kinerja? Sejauh mana stres kerja memediasi pengaruh antara lingkungan kerja dan kinerja? Baik, data ini masih dalam bentuk Excel, akan kita rubah menjadi CSV. Pertama, klik File, kemudian kita Save As. Kemudian kita rubah menjadi CSP, delimited. Kemudian save. Oke, datanya sudah berubah menjadi CSP. Kemudian kita masuk, saya izin share screen. Kita masuk ke dalam Smart PLS. Pertama, kita klik New Workspace. Kemudian kita buat foldernya. Kita klik, kita ketik. Oke, kita select foldernya. Kemudian kita klik New Project. Kita ketik lagi. Kita create. Oke, di sini muncul import data file dan create model. Pertama kita import data terlebih dahulu. Ya, sudah dalam bentuk CSV, kemudian kita open. Setelah itu kita import. Ya, setelah muncul data, kita back. Kemudian selanjutnya kita create model. Kita pilih PLSM. Kemudian kita ketik lagi. Kemudian kita save. Nah, sekarang muncul tampilan seperti ini. Kita lanjut membuat Venn diagramnya.
Kita klik X1, kemudian kita tarik, kita karena X1 adalah kepemimpinan. Oke. Kemudian X2 kita tarik lagi. X2 adalah lingkungan kerja. Oke. Kemudian X3 sampai X5 kita tarik adalah stres kerja. Kita kecilkan sedikit. Oke. Lanjut adalah Y1. Kita tarik adalah kinerja. Oke. Kemudian kita rapikan. Kita kecilkan lagi. Ya. Kemudian kita rubah, untuk merubah posisi, kita klik kanan, kemudian alih indikator to the left. Left. Kemudian, ya, untuk stres kerja kita rubah menjadi top. Oke, kemudian kita rapikan kembali. Oke, ya. Kemudian kita buat menghubung dengan konektor kepemimpinan ke lingkungan kerja, kepemimpinan stres kerja, kemudian kepemimpinan ke kinerja, selanjutnya lingkungan terhadap stres kerja, kemudian lingkungan terhadap kinerja, dan stres kerja ke kinerja. Oke, kita bisa rapikan lagi. Kita tarik sedikit. Ya, oke. Ya, setelah ini, setelah setelah fact diagramnya kita buat, berarti kita lanjut untuk mengevaluasi outer model. Kita calculate, klik calculate, kemudian PL algorithm, kemudian star calculation, ya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik outer loading. Nah, di sini kita melihat apakah ada nilai dari indikator yang kurang dari 0,5. Kita bisa lihat X1.2 sampai X1.5, kemudian X2.1 sampai X2.3, kemudian X3.4 sampai X3.5, kemudian Y1.1. Jika ada angka di bawah 0,5, kita akan hapus atau buang. Kita running ulang. Kita klik kembali edit, kemudian kita hapus, kita klik dulu delete. Oke. Kemudian X2-nya 1, 2, 3, kemudian X3-nya 4, 5, kemudian ya satunya 1. Oke, kita klik calculate lagi, calculate, kemudian klik PLS algorithm, kemudian start calculation. Ya, kita outer loading, klik outer loading lagi kembali. Nah, di sini kita melihat apakah masih ada nilai indikator yang kurang dari 0,5. Nah, kita lihat tidak ada lagi yang di bawah 0,5. Jika tidak ada lagi nilai indikator kurang dari 0,5,
maka indikatornya sudah valid. Setelah itu, kita lakukan uji reliability dan validity dengan mengklik construct reliability and validity. Nah, di sini muncul, ya, kita melihat tabel AV atau Average Variance Extract. Di sini kita lihat apakah ada nilai yang kurang dari 0,5. Nah, di sini tidak ada nilai 0,5 di bawah 0,5, maka dapat dikatakan bahwa seluruh indikator valid konvergen dalam membentuk variabelnya masing-masing. Kemudian kita lihat lagi tabel Cronbach's alpha dan composite reliability, apakah ada nilainya yang kurang dari 0,6. Nah, di sini kita melihat tidak ada nilainya yang kurang dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dan item yang digunakan pada penelitian ini memenuhi validitas dan reliabilitas dalam pengukuran variabel. Baik, kemudian selanjutnya kita evaluasi inner modelnya dengan mengklik R-square. R-square itu merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilainya diharapkan antara 0 dan 1. Menurut Chin memberikan kriteria nilai R-square sebesar 0,67 itu kuat, 0,33 itu moderat, dan 0,19 itu lemah. Itu menurut Chin. Nah, kita lihat di sini, di variabel lingkungan kerja itu nilainya 0,090, kemudian di R-square 0,039. Ini berarti kalau kita persenkan itu 9%, ini berarti di bawah atau eh, lemah. Kemudian stres kerja ini 0,514 kalau kita lihat di sini. Ini kalau kita persenkan 51,4%. Ini cukup atau moderat ya. Ini kemudian kinerja 0,410 kita persenkan berarti menjadi 41%. Dan ini juga moderat atau cukup. Oke. Berarti selanjutnya setelah R square kita klik, kita melihat F square-nya. Ya, F square ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh. Jadi kalau menurut Cohen 1988, jika nilainya 0,02 itu small atau kecil, kemudian 0,15 itu medium atau cukup, 0,35 itu large atau besar pengaruhnya. Jadi ini melihat besar pengaruh. Kalau kita lihat di sini, kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap lingkungan kerja, kalau kita lihat 0,099 ini berarti adalah pengaruhnya kecil. Kemudian kalau eh, pengaruh kepemimpinan terhadap stres kerja itu 0,020, ini juga kecil pengaruhnya. Kemudian kalau kita lihat dari pengaruh kepemimpinan dan kinerja itu sangat besar pengaruhnya karena nilainya 0,40, 0,406. Jadi kalau kita lihat eh, selanjutnya adalah lingkungan kerja. Kalau kita lihat pengaruh lingkungan kerja itu terhadap stres kerja, kita lihat sangat besar atau sangat berpengaruh. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja itu 0,119 berarti ini istilahnya lemah atau kecil pengaruhnya. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja itu sangat besar pengaruhnya. Istilahnya memiliki pengaruh. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja memiliki pengaruh. Jadi kita lihat di sini bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja itu sangat besar pengaruhnya. Pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja itu berpengaruh, pengaruhnya besar. Kemudian stres kerja terhadap kinerja itu juga sangat besar untuk atau sangat berpengaruh. Selanjutnya, kita akan lanjut ke model fit. Oke,
Model fit ini untuk melihat kesesuaian model. Kita klik ya. Di sini muncul SRMR. Jadi kalau kecocokan model itu dinilai dengan melihat berapa indeks SRMR-nya. Itu nilainya adalah kurang dari 0,08. Kita lihat di sini nilainya adalah 0,131. Jadi di atas dari 0, lebih dari 0,08. Berarti kalau terus kemudian kita lihat NFI-nya. NFI-nya nilainya seharusnya lebih atau lebih dari 0,90. Kita lihat di sini nilainya ada 0,574. Di sini berarti kalau kita lihat eh, kalau kita lihat di sini kurang untuk kecocokan modelnya atau kesesuaian modelnya. Desain modelnya ini kurang atau kurang sesuai untuk model kesesuaian modelnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengevaluasi lagi untuk melihat uji hipotesis tes statistiknya. Ini sebelum kita edit atau pindah, kita bisa save. Oke. Kemudian bisa juga kita download dalam bentuk Excel. Kita ekspor, kemudian kita save. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut, klik edit, kemudian kita kalkulat, kemudian kita klik bootstrapping. Ya, setelah muncul seperti ini, kita start calculation. Ya, di sini kita klik Fed coefficient. Nah, kita melihat di sini uji hipotesis T statistiknya. Jadi nilai T statistik itu adalah lebih dari 1,96. Kemudian P value-nya kurang dari 0,05. Kita lihat di sini, apakah ada yang tidak signifikan. Kita lihat di sini bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap lingkungan kerja itu lemah atau tidak signifikan. Kemudian kita lihat lagi, pengaruh kepemimpinan terhadap stres kerja itu juga tidak signifikan atau lemah. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja sangat signifikan atau berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja juga berpengaruh positif atau sangat signifikan, berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian lingkungan kerja terhadap kinerja tidak signifikan. Kemudian kita lihat lagi stres kerja terhadap kinerja, pengaruh stres kerja terhadap kinerja juga tidak signifikan. Jadi kita bisa dilihat di sini, yang signifikan hanya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, jadi berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja itu juga signifikan atau berpengaruh positif dan signifikan. Oke, selanjutnya adalah ini eh, untuk sebenarnya untuk Fed Coefficients atau tes statistik ini adalah untuk mengetahui hubungan langsung. Kemudian kita lanjut untuk mengetahui mengetahui pengaruh tidak langsung. Kalau Fed koefisien itu pengaruh langsung. Kemudian kalau kita klik lagi spesifik indirect effect untuk pengaruh tidak langsung. Nah, di sini kita melihat eh, spesifik indirect effect. Kita melihat di sini, ya, kalau kita lihat, kita bisa tarik lagi di sini.
Oke, kita lihat di sini. Oke, kita baca bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja. Kita bisa lihat dari nilai T statistik dan p-value, di mana T statistik itu nilainya adalah lebih dari 1,96, kemudian p-value kurang dari 0,05. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh stres kerja. Kemudian, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja. Oke, kita buka lagi sedikit. Oke. Kemudian, pengaruh lingkungan kerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh stres kerja. Kita bisa lihat di sini nilainya. Kemudian, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja dan stres kerja. Jadi, kalau kita lihat di sini, semuanya tidak termediasi secara signifikan. Jadi, kalau kita lihat di sini, hubungan pengaruh tidak langsung, jadi semua nilai nilainya adalah tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja. Kita dapat simpulkan, ini juga bisa di-save, kemudian sama seperti tadi, bisa juga Excel-nya kita ekspor, terus kita simpan, ya seperti ini. Oke, ya. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap lingkungan kerja lemah dan tidak signifikan. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap stres kerja sangat lemah dan tidak signifikan. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja sangat berpengaruh atau berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja sangat kecil dan tidak signifikan atau negatif tetapi tidak signifikan. Kemudian pengaruh stres kerja terhadap kinerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh stres kerja. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh stres kerja. Kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tidak dimediasi secara signifikan oleh lingkungan kerja dan stres kerja. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.